Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur warga Gunung Kidul, berbicara tentang potensi ekonomi di Gunung Kidul, salah satunya adalah potensi pariwisata. Berdasarkan data tahun lalu, ada lebih kurang 2,8 juta turis yang berkunjung ke Gunung Kidul. Akan tetapi, besarnya kunjungan wisatawan tersebut ke Gunung Kidul ternyata tidak membawa dampak yang cukup signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul. Secara PAD misalkan, dari 2,8 juta turis yang berkunjung ke Gunung Kidul, ternyata hanya memberikan kontribusi bagi Kabupaten Gunung Kidul hanya sebesar lebih kurang 20 miliar rupiah. Bandingkan dengan data Kabupaten Sleman pada tahun lalu yang mencapai lebih kurang 300-an miliar rupiah. Maka keterbatasan yang ada, dampak yang tidak cukup signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan warga Gunung Kidul ini perlu kita ambil solusi bersama. Salah satunya, kenapa besarnya kunjungan turis ke Gunung Kidul ini ternyata tidak berdampak secara cukup signifikan untuk kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul. Salah satunya adalah karena keterbatasannya fasilitas hunian menginap yang ada di Gunung Kidul. Coba kita bayangkan, ada 2,8 juta turis berkunjung ke Gunung Kidul. Mereka jalan-jalan ke Gunung Kidul, tetapi mereka kemudian menginapnya di hotel-hotel di kota Jogja, Sleman, dan sekitarnya. Ada 2,8 juta turis berkunjung ke Gunung Kidul, tetapi mereka menghabiskan waktunya untuk kuliner justru di kota Jogja, Sleman, dan sekitarnya. Mereka mendatangi tempat-tempat wisata di Gunung Kidul, tetapi mereka berbelanja di kota Jogja, Sleman, dan sekitarnya. Belum ada pemerataan secara ekonomi hingga mencapai ke Gunung Kidul karena keterbatasan fasilitas pariwisata yang ada di Gunung Kidul. Oleh karena itu, seandainya saya terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Gelora yang mewakili warga Gunung Kidul, saya akan memperjuangkan, mendedikasikan diri saya untuk membangun potensi pariwisata di Gunung Kidul. Saya membayangkan di sepanjang pantai di Gunung Kidul akan banyak berdiri hotel-hotel berbintang, villa, resort, beach club, tempat-tempat rekreasi, dan sebagainya. Di wilayah Gunung Kidul lainnya akan banyak berdiri desa-desa wisata, agrowisata, pusat-pusat kuliner, pusat-pusat industri UMKM, pusat-pusat kebudayaan, dan sebagainya. Sehingga berkembangnya potensi ekonomi di Gunung Kidul ini, dibangunnya ekosistem pariwisata di Gunung Kidul ini akan membawa dampak secara signifikan untuk kesejahteraan masyarakat di Gunung Kidul. Sebagai contoh misalkan, seandainya semua itu terbangun dan berkembang, ketika hotel atau restoran membutuhkan sayur mayur, maka petani-petani Gunung Kidul yang menyediakannya. Ketika para turis yang menginap di hotel-hotel di Gunung Kidul butuh transportasi dari hotel ke bandara atau dari tempat wisata satu ke tempat wisata lainnya, anak-anak muda Gunung Kidul bisa menyediakan fasilitas tersebut. Ya. Ketika para wisatawan membutuhkan, ingin berbelanja oleh-oleh, maka warga Gunung Kidul bisa memproduksi dan menyediakan oleh-oleh tersebut. Bisa kita bayangkan bagaimana Gunung Kidul akan jauh lebih berkembang bersama kita semua ketika ekosistem pariwisata berhasil kita bangun. Sehingga saya membayangkan anak-anak muda Gunung Kidul nantinya setelah mereka menyelesaikan studi sekolah mereka, kuliah mereka, mereka tidak perlu merantau ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Cukup tinggal di Gunung Kidul, urip neng Gunung Kidul, makaryo neng Gunung Kidul, bekerja di Gunung Kidul, mereka bisa hidup sejahtera, bisa beli rumah, bisa beli kendaraan bermotor, mobil, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya menawarkan 2 program utama jika saya terpilih menjadi anggota DPR RI. Yang pertama, saya akan memperjuangkan kawasan Gunung Kidul menjadi kawasan ekonomi khusus, di mana dana pemerintah akan diturunkan hingga puluhan triliun untuk membangun fasilitas, infrastruktur, dan sarana penunjang lainnya untuk memajukan dan mengembangkan potensi pariwisata di Gunung Kidul. Yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan anak-anak muda Gunung Kidul untuk menciptakan dan mempersiapkan mereka menjadi
minimal 100 pengusaha muda baru yang akan berkolaborasi bersama-sama membangun Gunung Kidul dan sejahterakan masyarakat Gunung Kidul. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.